baru aku ngerasa aneh. Loh, pada kemana gitu. Ya, aku telepon aja kan. Pas aku telepon, aku ngecek handphone. Loh, kok nih ada WA yang dari kemarin aku nggak baca. Oke. Pas aku cek, mereka udah nyamperin aku ke kota tempat aku kerja. Gitu, itu ada saudara aku di sana. Jadi Anda ada pekerjaan di luar kota yang menuntut Anda tinggal di sana. Ya. Anda dapat day off atau hari libur, Anda memutuskan untuk balik ke rumah, bertemu keluarga, dan seperti Anda menemukan keluarga, tapi baru sadar besokannya ada WA bilang mereka ke kota yang tempat Anda bekerja. Di sana kan kebetulan ada tante aku juga, ada keluarga juga. Jadi mereka udah nginep dari kemarinnya yang aku udah dateng. Sedangkan aku udah ketemu mereka kemarin. Siapa yang Anda temui di rumah? Menjadi pertanyaannya. Jadi artinya sebenarnya mereka yang Anda temui di rumah bukan keluarga asli Anda. Makanya itu agak aneh juga sih. Baik. Tasya, mungkin sebelum kita lanjutkan, boleh screening dulu terhadap Putri? Boleh silakan, Putri. Nih, nanti tatapannya tiba-tiba berubah, kayak bukan dia juga. Oke. Nanti balik, jadi kalau ditatap gini ada dianya, nanti tiba-tiba dia berubah tatapannya kayak bukan dia. Maksudnya gimana? Kayak ada sesuatu yang lain yang menutupi badannya. Energi atau? Bawaannya sih ini, bawaannya juga keras. Kamu orang mana? Ambon. Orang Ambon. Ambon. Ambon apa? Ya ini bawaannya laki-laki, tapi matanya aja ini yang kelihatan. Jadi bukan kalau kayak kalian tadi kan di seluruhnya. Kalau ini nih matanya kelihatan dari matanya dia. Jadi aku bukan lihat ada sosoknya, tapi ada di dalam dia. Terpancar dari matanya. Sosok yang menjaga. Sosok yang menjaga artinya. Oke. Tapi yang menjadi rasa penasaran adalah siapa sosok sebenarnya yang ditemui di rumah ketika keluarga tidak ada. Oke, tapi sebelum itu Ervan sudah selesai menggambar karena Putri juga sempat mengirimkan beberapa gambar. Ya. Boleh diperlihatkan kepada kamera. Baik. Sebelumnya, Putri, ini area rumah artinya ya? Iya, kalau tangga tuh aku sering denger emang kayak ada orang naik turun gitu. Oke. Pas aku cek Tapi nggak Anda ada. takut untuk melihat itu ya? Iya takut. Oke, baik. Emang kadang aku ngeliat kayak lewat gitu. Cuma aku nggak ngeliat kayak secara jelas karena aku emang penakut sih. Jadi kalau udah kayak ngerasa nggak nyaman aku udah langsung. Ini area rumah artinya ya? Iya. Area rumah. Anda di lantai 2 tidur kamarnya? Atas. Tasya, sosok yang menjaga artinya baru terlihat dari area mata terpancar ya. Tapi artinya sosok ya seperti tadi kita ngobrol ya. Sebenarnya setiap orang bukannya punya penjaga ya. Pada dasarnya setiap orang pasti punya penjaga gitu. Baik dari keturunan leluhurnya. Tapi apakah dia selalu stabil mengikuti atau tidak. Nah kemudian pertanyaan berikutnya. Sosok siapa yang sebenarnya ditemui oleh Putri di rumah ketika itu terjadi? Nah ini berhubungan sama yang Evan gambar. Itu kan sebenarnya itu ada sejenis aku mau bilang genderuwo, itu juga bukan genderuwo ya, tapi hampir sama kayak genderuwo itu bisa mengikuti badan kita gitu. Jadi maksudnya bisa berubah jadi kita. Terus kalau yang ini punya sifat yang sama, dia bisa mengikuti badan juga. Kenapa kamu? Takut. Kenapa Put? Kayak ngerasa merinding gitu. Nah ini tuh sosok inilah yang mengikuti orang tuanya Putri. Orang tua? Iya, yang dia temuin di rumah itu. Dan sebenarnya sosoknya ada banyak. Jadi apa ya bahasanya ya, kalau menyerupai menyerupai orang tuanya Putri pada saat Putri nggak ada. Putri sendiri ada gangguan-gangguan lain kah? Enggak sih, cuma pernah denger aja kalau di bagian rumah mana gitu kayak kalau di taman tuh suka ada sosok tapi nggak kayak orang rumah malah. Taman
luar. Luar. Oke, taman luar. Itu malah lebih kayak ada orang masuk, tapi aku kira kan orang ya. Ya, ada tamu berkunjung gitu bukan pikirnya. Terus Oke. aku panggil misalkan papaku, "Pak, itu ada siapa?" Terus pas papa lihat nggak ada kayak gitu. Tapi sosoknya tuh nggak ngadep depan sih. Cuma agak serem gitu. Oke, baik. Nah, kemudian juga dari sisi itu ya akhirnya membuat kamu juga menjadi lebih takut nggak sih ketika berada di rumah? Iya. Dengan setelah kejadian itu. Iya, aku malah emang untungnya aku banyak kerjaan juga gitu Iya. kan. Jadi aku jarang ada di rumah. Makanya aku ngehindarin di rumah situ sih. Reaksi orang tua ketika mendengar? Pas pertama mereka nggak percaya. Terus aku kasih tahu, "Mama, Kakak udah balik dari kemarin," gitu. Aku kasih tahu, aku cerita. Terus ya udah kita habis dari situ doa di rumah sih. Lebih ke doa-doa aja. Tapi orang rumah tidak pernah mengalami seperti itu? Kalau ngalamin iya kayak barusan ngelihat adik kok ada di situ. Oh, jadi kamu pun juga atau siapapun juga diserupai? Iya, Oke. ngelihatnya tapi kayak kasat-kasat aja dan itu orang-orang kita juga kalau di dalam rumah. Kayak kita-kita juga gitu. Mungkin bisa mengikuti gayanya Yayan ketika ada yang mengganggu. Kalau kamu mengganggu, saya usir. Gitu kalau gitu. Tapi itu berefek nggak sih sebenarnya? Ngefek, apalagi tapi tergantung ya. Ya maksudnya tergantung. Kalau Yayan Iya. kan memang punya bentengnya sendiri gitu. Selain Dari itu sisi- juga cara kita ngomong itu bukan berarti kayak kalau kita ngomongnya tegas tapi dalam hatinya takut, ya mereka kan juga ngerasain. Iya, betul. Jadi itu sebenarnya niatnya kita ngomong itu yang dilihat mereka. Oke. Apa yang kita ucapkan dari dalam hati itulah sebenarnya Iya. menjadi apa yang mereka dengar gitu. Kalau kita ngomongnya juga ragu-ragu antara takut nggak takut, ya mereka juga makin-makin. Ya. Oke. Sama Good. kalau marah kali ya, karena aku pernah tuh anak aku jatuh, dia nggak ada apa-apa, Ya. dia bilang, "Mami, aku jatuh dari tangga kayak ada yang nyelengkat," bilang gitu. Aku samperin tangganya, "Berani ganggu anakku lagi, lihat aja," gitu. Emosi sebagai orang tua. Ya, emosi. Iya. Abis gitu anakku tiap ada apa-apa, aku bilangin mamiku loh, Aman. aman. Oke. Berani dia ya. Dengan emosi. Kenapa Tasya? Begini. Anyway. Bud, ada pengalaman-pengalaman lain mungkin yang dialami sama kamu dalam keseharian? Ya paling banyak di rumah aja sih. Malah paling banyak di rumah ya? Selama ini kita biasa... Itu nyala itu. Aduh, Nih Pak. Udah. kenapa ya? Udah. Iya, ini masih kelakuan perempuan yang tadi ini, yang awal. Ya. Ini sebenarnya cukup kuat ya, ini bisa begini. Tapi gitu, JJ abis ngelakuin apa dia hilang, abis ngelakuin apa dia hilang gitu. Nggak pernah mau beneran marah ke depan Ya. kita gitu. Oke. Ini masih area rumah ya? Iya, Ini area mana? Mungkin bisa Itu pintu. dijelaskan sambil saya perlihatkan pada kamera. itu kamar juga sih, cuma kamar yang suka jagain rumah. Ya. Itu pintu belakang deket tangga tadi, nggak jauh. Oke. Sosok apa? Itu Irfan. cewek. Di suara-suara turun tangga, terus kalau yang dari situ ya suka ada yang keluar masuk gitu Keluar masuk. juga. Lalu lalang sebenarnya. Kayak ada aku tapi bukan gitu. Oke. Sebenarnya kalau yang tinggi-tinggi tadi, aku pernah loh kejadian. Jadi aku waktu itu ngontrak ya. Aku kan udah berkeluarga sekarang. Terus suamiku ngomong gini aja pas ninggalin aku. "Kamu kalau mandi jangan lepas semuanya ya," gitu. Aku cuma dikasih tahu kayak gitu aja karena dia tahu aku penakut kan, aku ditinggal sendiri. Jadi dia cuma bilang jangan lepas semuanya. Emang kenapa kan gitu? Gak apa-apa, jangan lepas semuanya aja. Oke. Nah dia pernah katanya ngeliat bayangan aja sih, kayak tinggi gede banget gitu. Tinggi gede.
dia cuma bilang kayak gitu aja. Seterusnya aku nggak tahu, aku nggak diceritain lebih detailnya karena takut kali ya aku di rumah sendiri. Tasya, sosok apa? Nggak, sebenarnya tinggi besar itu bukan, mungkin kalau suaminya Mbak Putri pikir itu genderuwo karena genderuwo tuh tertarik banget sama perempuan. Biasanya, iya. Nah, cuman yang ada di Mbak Putri ini yang tinggi besar itu justru sebenarnya penjaganya dia gitu, tapi memang ada masuk di dalam kayak tadi gini, pas aku mau ngelihat Mbak Putri, dia akan masuk ke dalamnya karena dia akan bentengin itu, nggak mau dilihat, nggak mau dilihat ke dalam. Tapi kenapa tuh? Aci, iya, makanya Kenapa Aci. Aci? Kenapa Aci? Astagfirullahaladzim. Udah, misi. Astagfirullahaladzim. Aci, siapa ini? Dari tempat kita emang ada di sini, dan karena Acinya juga dia mungkin dia tadi kan dia udah berkali-kali kemasukan, dia udah capek badannya, dianya juga jadi nggak fokus, bengong-bengong, jadi mudah banget dimasukin terus. Oke, saat ini Aci memang sudah kita bawa keluar dari studio dan kita akan minta untuk teman ini ajak ngobrol sehingga tidak blank ya, karena atau tidak kosong sehingga bisa menjaga kondisi dari Aci itu sendiri. Baik, Putri, terima kasih banyak atas waktunya, kesediaannya untuk berbagi pengalamannya di Medium pada malam hari ini. Dan juga memang artinya kalau tadi berdasarkan hasil gambar Ervan di lokasi rumah, ada satu di tangga, ada juga di area pintu belakang. Yang mirip adiknya. Tadi saya sudah sempat menanyakan pada Yan apakah keberatan untuk dibacakan kartu tarot oleh Tasya. Yan tidak keberatan, saya persilahkan mungkin. Yan, boleh sebelah sini, silakan. Oke, Yan di shuffle. Berapa kali? Terserah, sepengen stop. Jangan sampai berantakan ya. Jangan. Nggak apa-apa. Ya. Berapa kartu? 3. Sudah ada 2 kartu yang keluar dengan sendirinya, artinya tinggal 1 kartu yang bisa dipilih ya Tasya, betul ya? Silakan. Pilih salah satu. Hasilnya boleh di WA nggak? Oke. Ini kartu yang pertama. Ini lebih ke keuangan. Keuangannya Kak Yayan di sini dalam titik cukup aman gitu. Oke. Jadi nggak pusing-pusing lagi. Udah pokoknya semuanya tuh udah tinggal apa yang ditabur udah dituai sekarang. Terus di sini ada kartu kedua. Ini artinya Kayan ini orangnya ngelihat segala sesuatu tuh hitam dan putih, nggak pernah abu-abu. Dan ini emang selalu dia terapkan dalam kehidupannya, semuanya bukan berarti tidak memikirkan orang. Jadi ini kalau di kartu kan ada 2 orang di bawahnya ya. Walaupun dia mengambil keputusan dengan sendiri, dengan yakin, tapi dia mikirin tuh orang-orang lain tuh di sekitarnya, kalau dia ambil keputusan ini gimana ya efeknya gitu, tetap dipikirin ke situ. Jadi independennya Kayan ini bukan egois, dia tetap memikirkan ke yang lain. Nah yang terakhir, kartu yang terakhir ini artinya sebenarnya Kayan udah mendapatkan apa yang dipengenkan dalam hidup. Tuh, ini kan kartunya dia pegang dunia ya. Jadi apa yang sudah dilakukan, ada dua tongkat di sini, tiang, itu sudah nancep semuanya. Apa yang dipengenin udah ada, tinggal ngejalanin aja sampai akhir nanti. Amin. Kartunya bagus-bagus ini. Amin. Yayan, terima kasih banyak atas waktunya di Medium pada malam hari ini. Tasya, terima kasih banyak. Ervan, terima kasih banyak. Para panelis, terima kasih banyak juga. Dan yang pastinya, teman misteri, terima kasih banyak. Dan sekaligus juga selalu mengingatkan bahwa tidak semua orang menjadi saksi keberadaan mereka. Hanya yang lemah yang akan mudah menemuinya. Rasa penasaran dan kesombongan akan menjadi pemantik dan membuat mereka terusik, bahkan berbalik mengusik. Saksikan terus Medium hanya di Antv. Selamat malam.